Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A dari sesi D2 Paralel D akan menjelaskan tentang sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rinton, NPM 147. Nama saya Muhammad Fitra Bustami, NPM 145. Dan saya Muhammad Rizky Maulana, NPM 146. Yang pertama ada pengertian dari mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis atau mikroorganisme. Mikroorganisme ini terdiri dari 5 kelompok, yaitu ada virus, bakteri, fungi, alga, dan protozoa. Tujuan dari mempelajari mikrobiologi ini untuk mengetahui berbagai hal dari mikroba atau jasad renik, seperti di mana keberadaannya, ciri-cirinya, kekerabatan antara sesamanya, maupun organisme yang lain, pengendaliannya, dan peranan dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, itu sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora. Tujuannya sterilisasi, pertama, itu alat atau bahan bebas dari mikroorganisme sebelum digunakan. Dan mikroorganisme yang ditumbuhkan pada medium tidak terganggu oleh mikroorganisme yang lain. Selanjutnya ada metode-metode dari sterilisasi. Secara umum ada 3 metode dari sterilisasi, yaitu secara fisik, kemudian kimia, dan mekanik. Untuk sterilisasi secara fisik, selama senyawa kimia disterilkan, itu tidak berubah atau terurai akibat suhu tinggi dan atau tekanan yang tinggi, maka dapat dilakukan sterilisasi secara fisik. Misalnya pada pemanasan udara panas, uap air bertekanan tinggi, kemudian pemijaran, penggunaan sinar-sinar gelombang pendek seperti sinar X, sinar gamma, UV, dan sebagainya. Nah, sterilisasi dengan udara panas atau udara kering itu menggunakan alat yaitu oven atau hot air sterilizer. Kemudian untuk yang udara basah itu menggunakan autoclave. Kemudian untuk sterilisasi secara kimia, yaitu memaparkan alat atau bahan yang mengandung mikroorganisme terhadap suatu senyawa kimia, sehingga dengan suatu reaksi tertentu dapat membunuh atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme tanpa merusak bahan atau alat yang disterilkan. Kemudian yang terakhir, sterilisasi secara mekanik, itu menggunakan suatu filter atau penyaring yang berpori sangat kecil sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Nah, proses ini untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Pada metode sterilisasi secara mekanik, mikroorganisme tetap hidup, hanya dipisahkan dari material. Selanjutnya ada metode pasteurisasi dan tindalisasi. Metode pasteurisasi adalah teknik sterilisasi yang biasa digunakan untuk larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi, atau lebih tepat digunakan untuk susu dan produk susu. Pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme yang terdapat pada susu, namun menguranginya sehingga akan lebih tahan lama jika disimpan. Yang kedua ada tindalisasi, yaitu steaming atau tindalization atau sterilisasi bertahap yang dikembangkan oleh John Tyndall, adalah istilah untuk secara sterilisasi dengan uap air panas yang dapat mencapai suhu 100 derajat Celcius pada wadah tanpa tekanan. Kemudian itu ada hot air oven dan autoclave. Hot air oven itu sterilisasi dengan udara panas atau kering. Digunakan alatnya yaitu oven. Oven berfungsi untuk mensterilkan alat-alat yang tahan terhadap panas. Digunakan pada sterilisasi udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan atau mikroba tanpa kelembaban. Suhu yang digunakan itu berkisar antara 160 sampai 180 derajat Celcius selama lebih kurang 1,5 jam. Kemudian autoclave itu sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi, merupakan cara yang paling banyak digunakan. Alat yang dipakai adalah autoclave. Umumnya material yang disterilkan berupa medium, air, dan sebagainya. Suhu yang digunakan itu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PBS selama 15 menit.
Sterilisasi dengan autoclave merupakan cara yang paling sering digunakan karena uap air panas dengan tekanan tinggi memperbesar kemungkinan terjadinya penetrasi uap air ke dalam sel mikroorganisme yang menyebabkan koagulasi protein protoplasma sehingga mengakibatkan kematian sel mikroorganisme. Kemudian ada klasifikasi bakteri berdasarkan suhu optimumnya. Secara umum, berdasarkan daerah aktivitas temperatur, mikroba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mikroba sirofilik, kemudian mesofilik, dan termofilik. Untuk yang sirofilik, itu golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur antara 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada mikroba mesofilik, adalah golongan mikroba yang mempunyai temperatur optimum pertumbuhan antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Minimumnya 15 derajat Celcius dan maksimum di sekitar 55 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada mikroba termofilik, merupakan golongan mikroba yang dapat tumbuh pada daerah temperatur tinggi, optimum pada kisaran suhu 55 sampai 60 derajat Celcius, minimum pada 40 derajat Celcius dan maksimum pada 75 derajat Celcius. Kemudian ada aplikasi sterilisasi dalam industri, yaitu contohnya ada produksi minuman dalam kemasan yang merupakan contoh aplikasi dari teknik sterilisasi. Teknik umum yang paling digunakan dan efektif untuk menjaga keamanan produk pangan dan sisi mikrobiologi adalah proses pemanasan. Pemanasan berperan dalam membunuh mikroba pembusuk dan patogen yang berpengaruh negatif pada mutu produk. Pemanasan dengan konsep pasteurisasi dan sterilisasi pada produksi makanan dan minuman kemasan sudah dikenal luas dan banyak diaplikasikan di industri pangan. Akan tetapi, pada industri kecil masih banyak produsen yang menganut prinsip pemanasan hingga air mendidih untuk memastikan keamanan produknya. Kemudian, kenapa sterilisasi kimia menggunakan alkohol 70%? Salah satu kerja alkohol dalam sterilisasi yaitu membunuh bakteri dengan denaturasi protein. Alkohol 70% dipercaya efektif dalam sterilisasi daripada alkohol 100%. Pada alkohol dengan kemurnian tinggi, alkohol akan mengkoagulasi protein di dinding sel terlalu cepat, sehingga alkohol tidak bisa masuk lebih dalam karena tertahan protein yang terkoagulasi. Alkohol hanya akan membuat sel tersebut tidak aktif, tetapi tidak mati. Sedangkan alkohol 70% juga mengkoagulasi protein pada sel, tetapi lebih lambat sehingga dapat menyebar ke seluruhan sel sebelum koagulasi dapat memblokirnya. Kemudian seluruh sel dikoagulasi sehingga bakteri dengan lebih efektif terbunuh. Alkohol konsentrasi sangat tinggi hanya mampu mendenaturasi protein di luar sel mikroba, serta justru alkohol berkonsentrasi sangat tinggi akan berikatan dengan lapisan protein yang ada di dinding sel mikroba dan membentuk lapisan tambahan. Yang hal tersebut membuat mikroba tidak mati, melainkan hanya tertidur. Kemudian lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama ada waktu. Waktu dengan durasi yang minimum pada sterilisasi dibutuhkan untuk membunuh semua mikroorganisme. Alat cenderung memerlukan waktu yang lebih lama daripada bahan pada proses sterilisasi. Kemudian yang kedua ada temperatur atau suhu. Suhu disesuaikan karena perbedaan jenis bahan dan alat yang akan disterilkan. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan memiliki pengaruh yang kuat pada kemampuan untuk denaturasi protein. Dan yang keempat ada drying. Peralatan harus kering sebelum dipindah dan alat sterilisasi. Kondensasi adalah hal alami yang terjadi ketika menyentuh permukaan yang lebih dingin selama proses pemanasan. Kemudian untuk praktikum pembuatan larutan dan zat, itu ada beberapa larutan. Yang pertama ada methylene blue solution. Untuk cara pembuatannya yaitu dengan 1 gram methylene blue dilarutkan dengan aquades sampai 100 ml. Larutan ini berwarna biru dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Yang kedua ada crystal violet solution, yaitu cara pembuatannya dengan 1 gram crystal violet dilarutkan dengan aquades sampai 100 ml. Larutan ini berwarna ungu dan berfungsi sebagai zat pengecatan.
Larutan selanjutnya itu ada Hoocher Crystal Violet Solution. Cara pembuatannya, untuk larutan A, 2 gram kristal violet dilarutkan dengan alkohol 95% sampai 200 ml. Untuk larutan B, 0,8 gram asam oksalat dilarutkan dengan Aquades hingga 80 ml. Kemudian dicampurkan larutan A dan B hingga homogen. Larutan ini berwarna ungu dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Larutan selanjutnya itu ada Lovert Methylene Blue Solution. Cara pembuatannya yaitu larutkan 0,5 gram methylene blue dengan alkohol 95% sampai 30 ml. Lalu larutkan dengan Aquades hingga 100 ml. Larutan ini berwarna biru pekat dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Kemudian larutan yang selanjutnya itu asid alkohol. Cara pembuatannya itu dengan mengencerkan HCl 3% 30 cm3 atau HCl 37% 2 mili dengan alkohol 95% sampai 100 mili. Nah, untuk larutannya itu berwarna jernih atau tidak berwarna, fungsinya sebagai zat pengecat. Kemudian ada Lugol's Iodine Solution. Itu cara pembuatannya dengan menggerus 1 gram I2 dalam 2 gram kalium iodida, lalu larutkan dengan Aquades sampai 100 ml. Nah, untuk larutannya sendiri itu berwarna coklat dan fungsinya sebagai zat pengecatan. Kemudian larutan yang terakhir ada Vehling A dan Vehling B. Untuk larutan Vehling A itu terbuat dari tembaga sulfat 69,3 gram dengan Aquades hingga 100 ml. Vehling A sendiri itu berwarna biru. Untuk Vehling B dibuat dengan 3 gram kalium natrium tartrat dan 10 gram NaOH dengan Aquades hingga 100 ml. Vehling B ini berwarna bening. Kedua larutan ini berfungsi untuk mengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Itulah sekian yang dapat kami jelaskan tentang modul 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.